Coba deh Anda bayangin kerja di tempat yang rasanya kayak mesin, bukan kayak tempat orang kerja bareng gitu. Hmm, Setiap gerak-gerik itu diatur pakai bel. Mulai kerja, bel. Istirahat, bel lagi. Bahkan kalau mau makan siang, harus keluar gedung pas bel bunyi. kebayang sih, kaku banget ya. Iya kan? Ditambah suara mesin yang keras banget, sampai suara orang aja kalah. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, kali ini kita bakal bahas bab 2 dari buku Leaders Eat Last. Judul babnya cukup kena. Karyawan juga manusia. Karyawan juga manusia. Sumber ini yaitu tadi nunjukin kontras banget antara lingkungan kerja yang kaku, yang Anda ceritain itu, sama pendekatan yang dasarnya empati dan percaya. Betul banget. Jadi misi kita sekarang nih, gimana caranya ngebongkar ide bahwa perubahan mendasar dalam cara kita lihat karyawan ya sebagai manusia utuh itu bisa loh mengubah organisasi dari dalam banget. Siap. Mari kita gali bareng deh sumber ini. Kita mulai dari contohnya langsung ya, dari pabrik namanya Haitian Sendiacre. Ini kondisi sebelum ada perubahan. Oke. Ada karyawan namanya Mike Merck, udah 14 tahun kerja di sana. Buat dia, kondisi yang tadi itu, yang diatur bel, suara mesin di mana-mana, itu ya biasa aja, normal. Wah, sampai dianggap normal ya. Keterasingan jadi normal. Agak sedih juga sih. Iya kan? Nah, terus datang nih Bob Chapman. Dia CEO baru dari perusahaan induknya namanya Berrywell Miller. Kondisi pabriknya waktu itu lagi susah banget finansialnya, budayanya juga. Nah, ini yang menarik. Chapman ini nggak langsung bawa konsultan atau strategi bisnis baru gitu. Langkah pertamanya justru dia mau mendengarkan. Oh iya? Iya, dia beneran duduk sama karyawan. Pengen tahu apa sih yang mereka rasain sebenarnya. Itu agak beda ya dari biasanya. CEO masuk ke perusahaan yang lagi goyang, biasanya kan langsung fokus angka, efisiensi, potong sana-sini. Betul. Kenapa dia milih dengerin dulu? Kayaknya sih, sumber ini nunjukin kalau Chapman itu punya prinsip dasar soal kemanusiaan. Dia percaya kalau masalah di organisasi itu sering akarnya ya di cara orang diperlakukan. Masuk akal. Jadi sebelum benerin bisnisnya, dia perlu paham manusianya dulu. Mau denger langsung dari mereka. Oke. Dan salah satu yang didengerin itu ada karyawan veteran 27 tahun kerja, namanya Ron Campbell. Lama juga ya? Iya, dia bilang gini, kurang lebih, rasanya Anda lebih percaya saya pas saya lagi tugas jauh, misalnya ke Puerto Rico, daripada pas saya di sini, di pabrik. Wah, Begitu saya masuk pabrik, kebebasan saya kayak hilang. Rasanya diawasin terus. Harus absen masuk, absen keluar makan siang, absen balik, absen pulang, gitu terus. Itu nusuk banget sih pernyataannya. Nunjukin gimana sistem bisa bikin orang merasa nggak dipercaya ya. banget. Dan itu keluhan yang sering didengar Chapman ternyata. Nah, Chapman ini nggak cuma dengerin aja. Dia langsung ambil tindakan. Dan tindakannya itu berdasarkan prinsip tadi. Kalau mau dapat kepercayaan, ya harus kasih kepercayaan duluan. Contohnya gimana tuh? Telepon umum yang pakai koin itu, yang kayaknya buat ngawasin. Disingkirin, diganti telepon kantor gratis buat semua. Oh, wow. Terus, jam absen yang kaku itu, dihapus. Akses ke area pabrik yang tadinya dibatasi, dibuka buat siapa aja. Perlakuan beda antara staf kantor sama pekerja pabrik disamain semua. Jadi benar-benar perubahan sistemik ya, bukan cuma hiasan. Dasarnya filosofi kalau semua orang itu ya bisa dipercaya aja. Mau kerjanya pakai tangan atau pakai otak, sama aja. Persis, kuncinya perlakukan mereka sebagai manusia. Terus gimana reaksi karyawannya pas ada perubahan mendadak gitu? Ya, awalnya pasti ada yang ragu ya. Tapi tindakan nyata Chapman ini cepet banget ngubah suasana. Lingkungan yang berubah, akhirnya mengubah perilaku orang-orang di dalamnya. Jadi gimana perubahannya? Rasa memiliki mulai tumbuh. Mereka ngerasa dihargai. Dan yang paling penting nih, mereka mulai peduli satu sama lain. Oke. Perusahaan yang tadinya dingin, gitu, mulai kerasa kayak keluarga. Kepala sama hati karyawan jadi ikut terlibat. Ada cerita spesifik nggak yang nunjukin perubahan hati ini? Ada, dan ini ceritanya nyentuh banget sih menurut saya. Ada karyawan bagian ngecat, istrinya sakit parah sampai harus diamputasi kakinya. Ya ampun. Nah, dia kan pekerja per jam ya, jadi kalau nggak masuk kerja lama buat nemenin istri, ya nggak dibayar.
Berat kan? Iya pasti. Tanpa diminta, tanpa disuruh siapa-siapa, rekan-rekan kerjanya, dan ini penting ya, ini sebenarnya melanggar kebijakan resmi perusahaan waktu itu. Mereka ngumpulin jatah cuti, berbayar mereka masing-masing, terus dikasih ke dia. Supaya dia bisa cuti dan tetap dibayar. Serius? Sampai segitunya. Iya. Salah satu dari mereka bilang gini, kami sekarang jadi lebih mikirin orang lain. Itu kan nunjukin banget ya perubahan budayanya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Luar biasa sih itu, benar-benar dampak nyata dari pemimpin yang peduli ya. Tapi cerita kayak di Heisen Sandiakre ini, apa umum terjadi di banyak perusahaan? Nah, sayangnya menurut sumber ini yang ngutip Deloitte Shift Index, cerita kayak gini tuh pengecualian banget. Angkanya malah agak suram. Gimana tuh angkanya? Sekitar 80% orang dilaporkan nggak puas sama pekerjaannya. 80%. 80. Itu tinggi banget. Iya, tinggi banget. Artinya banyak banget perusahaan modern justru mungkin tanpa sadar ya, malah ngebangun sistem atau proses yang berlawanan sama kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan buat terhubung, merasa aman, saling percaya. Jadi, mayoritas tempat kerja malah bikin kita nggak nyaman atau nggak nyambung ya? Waduh. Terus, apa dong pesan utama yang bisa kita ambil dari bab 2 ini? Buat pemimpin atau ya buat kita aja sebagai rekan kerja? Pesannya sih jelas banget ya, memperlakukan karyawan sebagai manusia utuh, kasih kepercayaan, hargai martabatnya, pakai empati, itu bukan sekedar, hal baik yang bagus dilakukan atau kebijakan HR pemanis aja, bukan. Tapi itu fondasi fundamental buat bangun organisasi yang tangguh, yang inovatif, yang benar-benar hidup. Kalau orang merasa aman secara psikologis, merasa dihargai, ya potensi terbaik mereka pasti keluar. Iya juga ya, itu jadi bahan renungan penting banget sih. Apalagi ingat angka 80% tadi itu. Betul. Mungkin buat Anda yang dengerin, coba deh renungin sebentar. Kira-kira ada nggak ya satu tindakan kecil aja yang bisa Anda lakuin hari ini? Nggak peduli Anda pemimpin atau cuma rekan kerja biasa. Tindakan buat mulai bangun jembatan kepercayaan, nunjukin kepedulian yang manusiawi gitu di tempat kerja Anda. Atau coba bandingin aja, lingkungan kerja Anda sekarang ini udah sejauh mana sih mencerminkan standar kepercayaan dan kepedulian yang kita bahas barusan. Nah itu mungkin sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut ya.